Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antap, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 16 sampai 20 Juni 2025. Langsung saja ke analisanya, kita mulai dari saham cuan ya. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Trading plan di minggu yang lalu sudah langsung hit target ya di hari Selasa, langsung naik sebesar 8%. Jadi untuk trading plan kita di sini sudah tidak valid lagi karena sudah langsung hit target. Tapi jika kalian sudah terlanjur entry yang menggunakan trading plan ini, maka masih bisa di hold sesuai dengan trading plan kita dengan stop loss di 11.350 dan target di 12.500. Oke. Jadi view saya pada cuan sebenarnya masih akan bergerak naik ya. Selama di atas support 11.500. Selama di atas support ini, maka pergerakan dari saham cuan masih akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, jadi view saya pada saham cuan masih akan lebih cenderung bergerak naik asalkan di atas support di 11.500. Stop loss kita di angka 11.350 ya, jadi berada di bawah area support. Berdasarkan broker summary-nya juga memang terlihat ada distribusi atau taking profit di sini. Tapi karena akan ada stock split ya, untuk cuan apakah diundur saya tidak tahu ya, tapi ada berita stock split, jadi harusnya untuk cuan ini menjadi sentimen positif dan biasanya akan ada pergerakan naik menuju tanggal stock split tersebut. Jadi dengan ini harusnya cuan masih ada potensi bergerak naik dalam jangka waktu yang pendek, dan setahu saya di bulan Juli nanti ya untuk stock splitnya, jadi harusnya masih akan bergerak naik sampai bulan Juli untuk saham cuan. Tapi berdasarkan broker summary-nya yang semakin besar ya distribusinya di sini, jadi untuk cuan ada potensi untuk bergerak turun juga karena secara broker summary-nya boleh kita lihat ZP, OD, dan DP di sini buangannya cukup besar ya, bahkan ZP di angka 600 miliar. Jadi harusnya untuk cuan perlu dihindari dulu jika nanti sudah hit stop loss di angka 11.350. Tetapi jika belum hit stop loss, maka masih amannya untuk di hold dalam jangka waktu yang pendek karena secara teknikalnya saham cuan masih dalam pergerakan naik ya di sini. Jadi harusnya cuan masih sangat berpotensi bergerak naik selama di atas support 11.500. Nah, jika nanti support ini di breakdown, maka cuan akan turun ke support terdekat di angka 10.700 sini ya. Jika breakdown support 11.500, maka cuan akan bergerak turun ke support selanjutnya di angka 10.700. Nah, maka dari itu pantau satu support pada saham cuan. Seperti yang tadi berdasarkan broker summary-nya akan lebih cenderung bergerak turun pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA sebenarnya masih sangat bagus. Bergerak sideways di area resisten 10.625 dan juga di area demand-nya. Area demand yang ini saya hapus dulu. Area demand di angka 9.000 sampai 9.350 ya. Boleh kita lihat pergerakan dari TPIA cenderung sideways. Setelah mencapai demand di sini, harga bergerak naik, dan setelah mencapai resisten, harga bergerak turun. Jadi view saya pada TPIA akan cenderung bolak-balik ya di area ini. Bisa naik dulu, lalu turun, atau turun dulu, lalu bergerak naik. Jadi jika pola seperti ini, maka sebaiknya kalian harus bersabar saja. Tunggu masuk ke area pembelian di area demand ya. Di sini area belinya. Ini beli. Dan di atas adalah area jual. Oke. Jadi tinggal tunggu harga turun ke area beli dan sell jika sudah naik ke area jualnya. Tapi di sini mulai ada rejection-nya di area 9.700. Di sini juga memang terdapat sebuah support ya. Minor di sini. Jadi untuk TP ya potensi bergerak naik kembali ke area resisten karena sudah menandakan rejection di area support ya. Jadi bisa bergerak naik dulu lalu turun kembali nantinya. Jadi TP ya. Oke, jadi untuk TP ya jika kita cek secara broker summary-nya lebih bagus ya. Ada akumulasi dari tanggal 1 Mei. Jadi harusnya TP ya masih sangat potensi lanjut bergerak naik ke resisten 10.600 sampai 11.200. Jadi view saya pada TPIA karena adanya akumulasi, maka potensi lanjut bergerak naik ke area resisten
dan setelah mencapai resisten akan turun kembali ke area support atau bahkan sampai ke area demand. Oke, jadi boleh pantau yang pertama area support ya 9.000 sampai 9350 dan juga support 9.700. Area ideal beli untuk saham TPI di angka 9.000 sampai 9.300. Tapi jika sudah mencapai support di angka 9.700 sudah bisa beli ya, tapi dengan porsi yang sedikit. Jadi kalian boleh beli di sini. Lalu nanti jika turun kembali, maka kalian boleh average down di bawah seperti ini. Jadi nantinya average kalian akan turun dan jual setelah bergerak naik kembali. Oke, secara teknikal sangat bagus dan juga secara broker summary-nya ada akumulasi dari asingnya di sini AK RXXA dengan volume yang cukup bagus. Jika kita lihat di tanggal 13 ya, masih akumulasi, bahkan oke, BK masih ada dan AK-nya sudah mulai jualannya di sini, tapi dengan volume yang sedikit. Secara 1 bulannya masih dalam akumulasi, jadi harusnya TPI masih akan lanjut bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau area-area yang di sini, terutama support ya, di 9.700 karena ini merupakan support terdekat untuk TPI. Kita coba lihat ya di time frame 1 jam. Apakah ada rejection yang cukup bagus? Oke, di sini sangat bagus ya rejectionnya dengan candle yang cukup valid di sini. Setelah mencapai support langsung bergerak naik. Jadi harusnya TPI akan lebih cenderung bergerak naik ke area resisten yang tadi di angka 10.600 ya. Jadi kalian yang punya barang pada TPI boleh di hold dulu karena secara view-nya masih akan lebih cenderung bergerak naik. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Untuk Antam ini sudah mencapai area resisten kita ya di 3.660 pas di area tersebut ya. High-nya di hari Rabu ya. Oh sorry, Selasa ya di sini. Selasa langsung turun, yang dimana di hari Kamis memang sudah membuat candle merah dan setelah di hari Selasanya di open market harga langsung bergerak turun dan cenderung bergerak sideways. Secara view-nya atau trennya masih dalam keadaan uptrend, dan biasanya pola seperti ini digunakan untuk distribusi kecil-kecilan ya. Dan nantinya view pada Antam akan lebih cenderung sideways dulu sambil digunakan bandar untuk jualan atau taking profit. Jadi view saya pada Antam sebenarnya masih akan bergerak naik selama di atas 3.000, tapi ada potensi dia akan turun sedikit ya. Turun sedikit, lalu bergerak naik kembali. Dari sini sudah ada resisten ya di angka 3.420 yang menjadi area atau batas atas sementara untuk Antam. Bisa saja Antam naik sedikit ke area 3.420 dan setelah mencapai area ini akan turun kembali seperti ini. Nah, maka dari itu pantau pergerakan Antam di area resisten 3.420. Jika belum di breakout, maka Antam akan turun ke support 3.000. Tetapi jika bisa breakout, maka Antam akan bergerak naik kembali ke resisten 3.660. Perhatikan ketiga area ini, terutama support 3.000 ya, yang menjadi area koreksi ideal untuk saham Antam. Secara broker summary-nya harusnya masih akumulasi karena memang volumenya masih inflow terus ya untuk Antam ini. Coba kita cek ya. Untuk Antam seharusnya masih inflow. Tapi kita coba pastikan. Nah, lihat ya. Kalau Antam masih inflow di tanggal 13 dari asing ya, AKBK dan yang lainnya. Walaupun secara top 1 ya di sini oke, top 2-nya ya jualan dan juga top 3-nya YUYP di sini jualan. Tapi secara keseluruhan di sini masih cenderung hijau dan bergerak naik. Kita cek 1 minggu terakhir, dan terlihat ya. Dari volumenya juga ada akumulasi. Di sini MG masih punya barang 51 miliar lagi, walaupun hari ini ada jualannya sebesar 80 miliar, jadi kemungkinan masih punya barang di atas. Dan seperti yang tadi, pola seperti ini digunakan untuk distribusi atau taking profit dan membuat pola sideways nantinya. Oke, maka dari itu pantau support 3.000 dan juga resisten 3.420, lalu 3.660. Biasanya akan ada penurunan sekali lagi ke area support, lalu dinaikkan kembali nantinya. Jadi jika ingin entry pada Antam, tunggu di area 3.000 jika ingin entry atau baru masuk untuk saham Antam ini. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas, yang dimana terkena dividen trap ya di hari Kamis. Dan memang sudah saya infokan seperti itu, kalau pergerakan Pegas akan lebih cenderung bergerak turun. Saya buatkan tanda panah seperti ini ya.
karena akan ada ex-date di tanggal Kamis 12 Juni. Jadi dengan ini harusnya Pegas akan lanjut bergerak turun. Nah, biasanya kan seperti itu ya, setelah ex-date akan lanjut bergerak turun. Dan juga di sini secara trendline seperti ini ya, sudah di breakout oleh Pegas atau di breakdown. Jadi untuk Pegas, jikapun nanti dia bergerak naik, maka pergerakan naik itu merupakan retest ya. Retest ke area trendline-nya. Jadi bisa saja nanti untuk Pegas, naik dulu ke area resisten, lalu setelah itu bergerak turun kembali, atau langsung bergerak turun. Jadi untuk Pegas, untuk sekarang tidak menarik, karena secara trendline sudah di breakdown dan juga sudah mendapatkan dividen ya. Jadi biasanya akan diturunkan dulu untuk saham Pegas. Secara broker summary-nya kita cek. Di sini juga sudah ada outflow ya dari tanggal 4 Juni. 4 Juni, jadi harusnya secara broker summary juga di sini ada buangan dari asing. Jadi harusnya Pegas, view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun karena juga secara teknikal sudah breakdown dari support trendline-nya. Jadi yang punya barang pada Pegas, playback dijual dulu karena view-nya akan lebih cenderung bergerak turun ke support 1600, kemudian 1530, lalu 1460. Ini menjadi target turun untuk Pegas karena di area ini merupakan area support yang sangat kuat ya, terutama di angka 1460. Biasanya Pegas setelah mencapai support ini akan bergerak naik, dan yang dimana area support ini juga menjadi area beli ideal untuk saham Pegas. Jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun dulu. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisis ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.